Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi penting dari teks bersejarah. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah cara menggali informasi dari sebuah teks. Cara menggali informasi dari sebuah teks itu yang pertama harus kita lakukan adalah membaca teks tersebut dengan cermat. Setelah membaca teks tersebut dengan cermat, baru kita bisa menentukan informasi dari teks tersebut. Nah, informasi teks tersebut biasanya dia mencangkup siapa, mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan kapan. Untuk yang pertama, siapa? Siapa itu biasanya menunjukkan nama orang, jabatan seseorang, atau suatu pekerjaan dari seseorang. Kemudian yang kedua, mengapa? Nah, mengapa itu biasanya menunjukkan penyebutan alasan atau sebab suatu kejadian. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Bagaimana biasanya menunjukkan keterangan cara atau keterangan proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter. Untuk yang keempat ada apa. Apa biasanya digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau suatu benda. Yang kelima, di mana? Di mana biasanya dia menunjukkan penyebutan suatu tempat. Dan yang terakhir adalah kapan. Kapan di sini biasanya dia menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu kejadian dalam suatu teks. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggali informasi berdasarkan teks yang dibaca. Langkah pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat. Kemudian langkah kedua, kalian harus menemukan informasi dengan membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut harus meliputi siapa, mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan kapan. Setelah kalian menemukan informasi, kalian dapat membuat peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat contoh selanjutnya. Untuk contoh, kalian bisa melihat teks yang ada di video ini, atau kalian juga bisa melihat teks yang ada di buku paket ESPS Bahasa Indonesia di halaman 16 dan 17. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian baca teks tersebut dengan cermat.
Selanjutnya, dari teks tersebut kalian bisa menentukan atau membuat peta pikirannya. Nah, di situ kalian bisa membuat dengan keenam komponen tadi. Dari teks Majapahit dan cita-cita Majapahit Gajah Mada, kalian bisa membuat peta pikiran yang pertama adalah siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit. Kemudian dengan komponen yang kedua, mengapa NKRI memiliki beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Kemudian dapat membuat juga untuk komponen yang ketiga, bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada. Kemudian dari komponen yang keempat, bisa kalian buat apa cita-cita yang diinginkan oleh Majapahit Gajah Mada. Kemudian untuk komponen yang kelima, bisa kalian buat di mana letak kerajaan Majapahit. Dan untuk yang terakhir, kalian bisa buat kapan masa pemerintahan Sri Rajasa Negara. Nah, oke anak-anak, sudah selesai materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan penugasan. Jadi kalian bisa menentukan informasi pada teks peristiwa Sumpah Pemuda yang ada di buku paket ESPS Bahasa Indonesia halaman 18. Nanti dari teks tersebut kalian mencoba untuk menemukan informasi menggunakan kata tanya yang tepat dengan 6 komponen tadi. Kemudian silakan kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Oke, jadi sampai sini dulu untuk materi bahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi untuk materi-materi selanjutnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.